kami adalah SAFER, Sahabat Volunteer Semeru, yang bekerjasama dengan Taman Nasional dan Mitra Konservasi dari Taman Nasional. Tugas kami ada dua. Pertama adalah memberikan informasi tentang aturan, SOP, dan peraturan-peraturan entah itu tertulis ataupun tidak. Dan yang kedua adalah mengingatkan Anda untuk membawa alat atau benda sesuai dengan standar kenyamanan, keselamatan atau SOP tahun 2021. Dan selanjutnya Anda juga wajib meninggalkan alat atau benda yang tidak diperbolehkan dibawa masuk ke dalam kawasan. Intinya barang-barang tersebut harus Anda tinggalkan di sini, tidak boleh dibawa masuk, tidak boleh bawa mendaki. Kalau misalkan terbawa entah itu sengaja ataupun tidak, ada petugas masyarakat lokal ataupun relawan yang bisa menertibkan Anda. Barang-barang tersebut bisa disita, tidak ada jaminan untuk dikembalikan. Atau mungkin Anda mau titip barang, biasanya barang-barang tersebut tidak dipakai selama trekking, nanti berat Anda akan merugi sendiri ketika tidak dipakai, dan berat silakan dititipkan di sini, tidak dipungut. Selanjutnya, untuk alat atau benda yang wajib Anda punya atau Anda bawa sekarang adalah sleeping bag 1 orang 1, tenda sesuai dengan kapasitas, matras, makanan, atau logistik sesuai dengan rencana perjalanan Anda. Jangan lupa kami ingatkan, masih dalam masa pandemi sekarang. Anda akan bertemu banyak sekali orang dari berbagai macam wilayah ataupun daerah, tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, kebersihan, dan tentunya kita harus tetap menjaga vitalitas kita. Yaitu Anda minum vitamin, nutrisi dan sebagainya. Oke, silent please kalau ada HP, dan komunikasi kita cuma 2 arah. Kalau masih berkomunikasi dengan dunia luar, kantong dulu. Kita lanjutkan. Untuk barang yang tidak boleh dibawa, semacam spidol, marker, permanen, cat semprot, tip X dan lain-lain sebagainya, tidak diperbolehkan, berpotensi menjadi vandalisme di atas. Anda tidak diperbolehkan membawa pisau, maka pisaunya melebihi 15 cm tidak diperbolehkan, minimal pisau dapur. Yang selanjutnya adalah Anda juga tidak diperbolehkan membawa tisu basah, karena tisu basah berbahan sintetik, tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah dengan cepat. Anda tidak diperbolehkan membawa alat pancing untuk ikan dan perlengkapan-perlengkapannya, tidak diperbolehkan membawa musik box, MP3 player, alat musik, dan lain sebagainya, jenis, merek, atau apapun berlaku sama. Anda juga tidak diperbolehkan untuk membawa drone. Anda tidak diperbolehkan untuk membawa petasan, dan hal-hal yang lain menurut undang-undang, psikotropika, dan lain-lain tidak diperbolehkan. Selanjutnya adalah ketika Anda mau menuju ke Ranupkumbolo, Anda harus tahu estimasinya, jaraknya. Estimasi dari Ranupani ke Ranupkumbolo memakan waktu kurang lebih 4-5 jam. Itu waktu yang normal, waktu yang umum Anda membawa beban. Dan Anda akan berjalan kurang lebih 9,7 km. Ada 4 pos yang akan Anda temukan. Ada beberapa masyarakat lokal di beberapa spot yang masih menjual makanan kecil, entah itu camilan, gorengan, buah-buahan, kopi, teh, endol, dan lain sebagainya. Sekedar membeli makanan tersebut, atau mungkin istirahat, atau mungkin sekedar bercengkrama dengan masyarakat lokal, atau mungkin pendaki yang ingin mudik dari Ranupkumbolo ke Ranupani, atau mungkin sebaliknya. Dan harap berhati-hati juga, di sekitaran pos 2 pos 3 ada beberapa kawasan yang masih rawan terjadi longsor, pohon tumbang, dan beberapa batu atau kerikil jatuh dari arah atau sekitar area tebing Watu Rajeng. Harap berhati-hati, di beberapa hari kebelakang juga sering terjadi hujan. Jalur-jalur juga ada beberapa yang masih basah, becek, atau mungkin licin. Ketika Anda sampai ke Ranupkumbolo, tentunya ada aturan-aturan. Yang pertama, Anda pasti nanti akan mengeksplor kawasan di sana dan akan membuat tenda. Ini macam berdoa ini. Bukan. Akhirnya berdoa. Nanti aja banyak berdoa. Oke, lanjut. Ketika Anda ingin menggunakan tenda atau membangun tenda di sekitar area Ranupkumbolo ataupun Kalimat, kita fokus di Ranupkumbolo. Di Ranupkumbolo tentu tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal-asalan, tidak boleh seenaknya membangun tenda di Ranupkumbolo. Taman Nasional dan masyarakat adat suku Tengger, Hindu, dan Buddha di sekitar kawasan sudah melokalisir. Anda boleh atau hanya boleh membangun tenda di 2 tempat saja. Yang pertama di Panggonan Cilik, kurang lebih 200 meter dari pos 4. Anda setelah jalanan turun, Anda menemukan savana pinggir danau, itu Panggonan Cilik, camping ground yang pertama. Dan camping ground yang kedua di sekitar shelter di Ranupkumbolo tentu ada batasannya. Dari pinggir danau sampai batas pendirian tenda adalah kurang lebih sekitar 15 meter.
Anda boleh memanfaatkan air di dalam gumul tentu dengan cara yang bijak, tidak boleh memasukkan bagian tubuh manapun dengan alasan apapun ke dalam danau. Meskipun dengan alasan cuma cuci tangan, cuci kaki, berwudu, cuci muka saja, itu tidak diperbolehkan secara langsung. Silakan mengambil air dari tempat air yang Anda bawa, entah itu botol, nesting, gelas, muka atau apapun. Silakan minggir di pinggir tenda Anda, atau minimal air tidak akan kembali ke danau lagi untuk mengurangi kontaminasi air dari aktivitas para pendaki. Silakan membuat lubang dari pisau atau alat yang Anda bawa untuk membuat lubang di tanah di pinggir tenda Anda. Silakan membersihkan tubuh atau membersihkan peralatan masak dan makan Anda. Kalau biasanya ada sisa dari minyak atau mungkin sisa sabun, Anda bisa memasukkan di kubangan tersebut. Sisa dari makanan yang tidak termakan, biasanya ada mie, sayur, nasi dan sebagainya, boleh Anda masukkan di situ, Anda timbun di situ, tentu akan terbuai dengan tanah dengan cepat, dan air yang Anda masukkan di situ bisa terfiltrasi secara alami dan bisa dimanfaatkan di kemudian hari oleh pendaki yang lain. Kita harus memposisikan diri sebagai seorang tamu. Layaknya seorang tamu wajib dan harus menghormati tuan rumah. Tuan rumah dan penghuni asli. Tuan rumahnya adalah masyarakat adat, masyarakat lokal. Penghuni aslinya adalah flora, fauna, dan hal-hal yang tidak terlihat. Kenapa? Karena masyarakat adat suku Tengger Hindu dan budaya di sekitar kawasan masih mempercayai animisme dan dinamisme dan memberikan warning atau peringatan. Biasanya ada batu ataupun kayu yang dibalut ataupun diikat dengan kain berwarna putih, berwarna kuning, kadang juga berwarna merah. Terlepas dengan hal tersebut, Anda percaya ataupun tidak, mereka mempercayai di beberapa benda-benda tersebut masih ada penunggu. Yang selanjutnya adalah Anda tidak diperbolehkan membuat perapian di dalam kawasan. Taturan Kumbolo ataupun Kalimati tidak diperbolehkan membuat api. Silakan nanti bergabung dengan masyarakat lokal, mereka sudah teredukasi atau sudah diberikan edukasi oleh Taman Nasional. Pohon ataupun kayu yang kering yang bisa mereka manfaatkan karena itu memang budaya mereka untuk membuat api. Silakan nanti bergabung dengan mereka karena manfaat atau makna selain dari api pun adalah mempererat persaudaraan. Kalau misalkan semua diizinkan, tentu tidak ada nilai seperti demikian, tidak akan ada interaksi dan sosialisasi. Silakan bergabung dengan mereka, bergabung, bercengkrama dengan masyarakat lokal, pendaki yang lain itu akan lebih menghangatkan suasana. Yang selanjutnya adalah ada fasilitas umum untuk para pendaki berupa toilet basah. Anda terjamin di sana ada airnya, ada toilet yang fungsinya untuk umum juga, yang juga di sana ada pondok pendaki di sekitaran Wisata Kumbolo. Silakan dimanfaatkan, dilarang coret-coret, merusak ataupun menggunakan tenda atau mendirikan tenda di dalam shelter tersebut. Ada yang tujuannya Ranu Kumbolo saja? Ada? Ada yang ke Kalimati? Yang nggak punya tujuan ada? Pulang saja yang nggak punya tujuan. Oke, kita adalah bangsa yang berbudaya. Tentu kita harus melestarikan budaya dan warisan dari leluhur kita. Di dalam Kumbolo ada salah satu peninggalan budaya berupa batu bertulis atau batu prasasti yang dikenal sebagai batu prasasti Ranu Kumbolo. Menurut para ahli sejarah, batu tersebut dipahat pada antara abad ke-11 sampai abad ke-13. Menurut para ahli sejarah juga, bacanya untuk tulisan tersebut Lujawa Lingdewa Pu Kameswara Tirtaya, sebuah perjalanan dari Pu atau Raja Kameswara pada waktu itu mencari air dan mencari tempat yang keramat. Ditemukanlah Danau Ranu Kumbolo dan beberapa tempat-tempat yang sakral, tempat-tempat yang lain. Danau Ranu Kumbolo seperti yang kita sebut sekarang adalah salah satu tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat Tengger Hindu dan budaya di sekitar kawasan. Kemudian kita harus menjaga kelestarian dan menghargai adat istiadat budaya dimanapun kita berada. Yang selanjutnya adalah Anda nanti mungkin langsung ke Kalimati membutuhkan informasi. Estimasi waktunya adalah 2-3 jam dan jaraknya 7,22 km kurang lebih. Dan nanti Anda akan bertemu tanjakan cinta orang dan seterusnya. Bagi Anda yang ingin membutuhkan mitos, silakan. Barangkali masnya ingin membutuhkan mitos, biasanya karena barang siapa yang mulai di danau sampai puncak tanjakan cinta dengan tidak menoleh ke belakang sambil menyebutkan nama permintaan asmara, katanya, karena si permintaannya akan terkabul. Ya, masnya sambil menyebut nama masnya di sampingnya. Oke, terlepas dari mitos dan kepercayaan itu kita kembalikan ke
Anda. Yang jelas intinya adalah kalau Anda melewati jalur tersebut, entah itu cuma foto-foto atau melanjutkan perjalanan ke Kalimati, ya jangan melewati jalur yang sudah recovery atau sudah tumbuh. Silakan melewati jalur yang sudah ada, meminimalisir rusaknya ekosistem karena beberapa waktu yang lalu masa recovery banyak jalur yang rusak yang sudah tumbuh rumputnya. Sayang-sayang kalau sudah tumbuh rumput, ya kita injak lagi, kita lewati lagi. Ada 2 jalur pilihan untuk Anda sampai di puncak Tanjakan Cinta. Jalur pertama adalah jalur konvensional yang biasa Anda lihat di foto atau di sosial media. Yang kedua adalah jalur di depan shelter. Jalur tersebut memotong lembah, sama-sama tanjakan cintanya, sama-sama nanjaknya, sama-sama nanti akan ada nyampe di puncak Tanjakan Cinta tersebut. Setelah itu di balik bukit tersebut ada satu savana bernama Ororombo. Di sana 20 hektar kurang lebih luasnya tumbuh beberapa vegetasi yang diantaranya ada tumbuhan yang bunganya berwarna ungu yang biasanya orang yang tidak tahu menyebutkan itu sebagai bunga lavender. Jangan ngotot lah, itu bukan lavender. Kalau masih ngotot itu lavender, logikanya di Ranupani pasti ada pabrik autan. Itu bukan lavender, itu adalah salah satu tumbuhan invasif atau tumbuhan bukan endemik dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nama latin dari bunga tersebut adalah Verbena brasiliensis Vel, salah satu tumbuhan yang invasif yang juga bersifat parasit. Kenapa dibilang parasit? Tumbuhan tersebut daya serap airnya tinggi dan mengalahkan tumbuhan yang ada di sekitar. Salah satu tumbuhan endemik yang hanya bisa tumbuh di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah jenis anggrek tanah bernama anggrek tosari atau nama latinnya Tossariensis sp. Nama bunga tersebut diambil dari salah satu desa di daerah Tengger bernama Desa Tosari. Kita jarang sekali ketemu dengan bunga-bunga tersebut. Maka tersebut Anda di sekitaran Ororombo boleh silakan untuk mencabut dari akarnya bunga verbena tersebut, metik cabut dari akarnya, tapi jangan dibawa keluar dari kawasan Ororombo. Dikhawatirkan nanti akan menginvasi kawasan yang lain. Foto sepuasnya, bikin video sampai memori Anda habis mengusir. Dan setelah itu kita akan bertemu dengan Cemoro Kandang, Laharan, Blerenan, dan Jambangan. Jambangan kita sudah bisa ketemu, kita sudah bisa melihat Mahameru yang tentunya sebuah ekspektasi dari semua para pendaki yang belum pernah puncak ke Semeru. Yang tentunya menjadi sebuah prestis tersendiri. Tapi saya yakin akhir-akhirnya ya cuma buat instastory atau foto profil doang, buat pamer-pamer aja. Yang lebih penting adalah ketika Anda sampai di Kalimati, ada banyak aturan. Ada banyak aturan baik itu tertulis ataupun tidak. Pertama adalah di belakang saya adalah deskripsi dari Kalimati. Ini adalah shelter Kalimati, peruntukannya atau fungsinya sama seperti di Ranupani. Camping ground atau tempat untuk Anda memilih membangun tenda juga ada di sana. Untuk mengambil air juga satu-satunya sumber mata air yang ada di sana juga ada, namanya sumber mani. Kita membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam dan jarak yang kita tempuh kurang lebih 1 km pulang pergi. Hati-hati, kita tentunya berbagi dengan hewan-hewan yang ada di sana. Banyak hewan nokturnal yang juga minumnya di sana. Jangan malam. Kalau misalkan terpaksa malam Anda mengambil air di sana, ya gabung dengan pendaki-pendaki lain atau mungkin meminta porter kalau misalkan ada bawa porter. Di Ranupani ada toilet, di Kalimati toiletnya sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Nah, gimana kita cari toilet? Kalau ada yang tanya di mana toiletnya, ya ini ratusan hektar toilet semua. Nah, tentunya dengan cara yang bijak. Cari tempat yang aman, di belakang semat, di belakang pohon. Pakai cara kucing, jadi gali lubang, tutup lubang. Jangan cuma ditinggal saja, dibiarkan sendirian di sana ya. Jadi dikubur kembali. Oke, jangan sampai cuma boker saja. Ya. Nanti kalau ada teman pendaki yang ngantri mau pakai tempat-tempat yang di sana, nggak tahu di situ ada ranjau daratnya. Kalau menjaga ranjau darat Anda nggak bakal berdarah, nggak bakal sakit, tapi pasti pincang. Gunakan tisu kering, itu harus Anda kubur kembali. Atau kalau lebih bersih, mau lebih bersih gunakan air. Oke, kita lanjutkan. Semua pendaki itu pasti punya simaksi atau surat izin masuk area konservasi atau surat pernyataan seperti ini. Di sana Anda akan mempunyai tiket yang include juga dengan asuransi. Asuransi tersebut mengcover semua hal yang terjadi, kerugian insiden walaupun akan ditanggung oleh pihak asuransi.
tapi exclude atau pengecualian ketika Anda di luar jalur yang direkomendasikan. Sebagai informasi, gunung di Indonesia mempunyai 4 level status. Yang pertama adalah aktif atau normal, waspada, siaga, dan awas. Semeru ada di level 2. Ada radius aman di situ, yaitu 3 km. Menurut PVMBG, itu adalah radius yang aman untuk para pendaki ataupun pengunjung. Jadi Anda diberikan batasan sampai di Kalimati saja. Meskipun demikian, kami para relawan, masyarakat lokal tidak bisa melarang Anda secara langsung untuk menuju ke step selanjutnya atau pergi ke puncak. Meskipun demikian, kita akan memberi beberapa informasi yang tentunya kita berharap bisa meminimalisir terjadinya hal-hal yang kita semuanya tidak inginkan. Yang pertama kita harus tahu estimasi. Dari Kalimati kita nyampe jam berapa? Terus kita nanti beraktivitas, kita tidur jam berapa, kita bangun jam berapa, kita memutuskan summit jam berapa. Tentu harus tertutup manajemen dengan bagus, jangan sampai Anda kurang tidur, jangan sampai Anda gaduh, atau mungkin mengganggu pendaki yang lain. Kalau waktu-waktu tidur, ya di silence sedikit, jangan sampai Anda ditegur oleh pendaki yang lain atau tetangga tenda, Mas Mbak jangan gaduh, kita butuh istirahat. Itu kalau pendaki lain. Kalau misalkan hal-hal yang lain yang menegur, tentu bisa repot. Sudah banyak laporan pendaki yang kesurupan. Kita lanjutkan, tentunya kita harus mengestimasi waktu kita naik. Biasanya idealnya pendaki yang puncak itu antara jam 11 malam sampai jam 2 dini hari. Silakan dipilih waktu tersebut sesuai dengan manajemen Anda atau persiapan Anda. Sebelum naik, Anda perlu menyiapkan beberapa benda atau item yang perlu Anda bawa, entah itu guide, entah itu peralatan kesehatan, webbing, dan sebagainya. Jangan sampai Anda lupa atau tidak mengisi perut atau makan sebelum Anda muncak, karena potensi Anda akan gagal dan semakin besar. Kenapa? Dari Kalimati puncak sampai Kalimati lagi Anda membutuhkan lebih dari 5.000 kalori. Jadi kalau Anda tidak cukup makannya atau tidak membawa snack, ya bisa kelaparan di tengah jalan. Dan air yang Anda butuhkan dari Kalimati, puncak Kalimati lagi, minimal Anda harus membawa satu orang minimal 1,5 liter. Dan ada 3 kondisi yang perlu kita perhatikan sebelum kita puncak. Karena dari Kalimati saya puncak membutuhkan waktu antara 4, 5, bahkan sampai 6 jam atau mungkin lebih. 3 kondisi yang pertama adalah kondisi tubuh Anda masing-masing. Jangan memaksakan Anda ketika fisik dan mental Anda, mindset Anda sudah tidak memungkinkan atau tidak yakin Anda sampai di puncak. Yang kedua adalah kondisi tim. Kekompakan tim sangatlah penting. Jaga kekompakan tim Anda, jangan karena 1 atau 2 faktor tim itu menjadi tidak kompak lagi, akan sangat merugikan. Yang ketiga tentu adalah kondisi cuaca. Apabila hujan, badai, atau mungkin cuaca tidak mendukung untuk kita melanjutkan, ya jangan dipaksa. Karena juga ada kabut begitu tebal, jarak pandang terbatas, tentu adalah keputusan bijak apabila kita menunda sampai keadaan membaik. Ya bisa menunggu 1 jam, 3 jam, atau mungkin kalau Anda mempunyai waktu, Anda nanti ke Kalimati besok bisa Anda sampai lagi. Besok masih gagal lagi, ya silakan nunggu bulan depan atau mungkin tahun depan. Tidak akan lari gunung dikejar, karena tujuan utama kita semuanya bukanlah puncak, bukanlah Ranu Kumbolo, tapi tiba di rumah dengan sehat dan selamat, berkumpul dengan keluarga kita tercinta tentunya. Untuk menuju ke puncak kita punya 2 jalur, tapi jalur yang satunya, yang pertama ini tidak bisa dilewati lagi karena terputus longsor pada akhir tahun 2013 dan awal tahun 2014. Komunitas pendaki dan masyarakat lokal itu membuat jalur baru, tepatnya di belakang shelter. Nanti jalur baru tersebut akan bertemu di sekitaran jalur lama, tepatnya di sekitaran di atas Arjobodo di bawah Klik. Sepanjang jalur ini kita masih bisa menemukan akar pohon, ranting dan lain sebagainya yang bisa kita manfaatkan untuk bantuan untuk pegangan. Tapi di atasnya sudah tidak ada lagi, cuma ada batu kerikil dan pasir saja. Itu membutuhkan trik dan teknik untuk berjalan di area berpasir. Sepanjang jalur ini kita masih bisa menemukan tanda dan jejak seperti pita panjang, seperti garis polisi atau polisi lain yang berwarna merah putih, kuning, hitam, dan beberapa stiker yang tertempel di pohon, stiker graphite yang berbahan spotlight juga, yang tentu menyala dalam gelap, berwarna hijau, kuning, orange, dan lain sebagainya. Tetap pada kekompakan tim, tetap kita membaca tanda jejak. Ada banyak persimpangan di sana. Ketika kita berada di sekitaran batas vegetasi, yang pertama kita harus punya trik. Satu adalah kita pakai trekking pole atau tongkat, entah itu Anda bawa sendiri seperti yang
bawah-bawah, atau mungkin kita nemu di jalan ranting pohon itu bisa dimanfaatkan. Tentu kita lebih enak karena fungsi dari trekking pul atau tongkat untuk lebih menstabilkan tubuh kita ketika berjalan di area berpasir. Yang kedua adalah kita melalui jalur zigzag. Batas vegetasi 200 meter ke atas, sepanjang 200 meter ini kita tidak bisa menemukan jalur zigzag. Tapi setelah 200 meter kita akan menemukan jalur zigzag di sebelah kanan. Pintar-pintar membaca jejak dari para pendaki yang lain, jangan sampai nyasar, jangan terlalu ke kiri juga. Intinya pasir di sana sekarang lebih padat karena beberapa waktu yang lalu sudah sering terjadi hujan. Kalau ada batu segede kepala tangan atau mungkin 2 kepala tangan, silakan dibenamkan saja di pasir untuk bisa menjadi pijakan, dibenamkan di pasir. Larangan-larangan ketika kita berjalan di area berpasir, baik naik atau turun, yang pertama adalah jangan sekali-kali Anda menginjak tubuh bersandar di area di batu, karena batuan di sana sangatlah labil, gampang sekali untuk tergelincir. Maka dari tersebut kita punya hak dan kewajiban sama untuk lebih waspada dan mengingatkan antara satu dengan yang lain. Lalu kedua adalah semua orang pasti suka mendengarkan musik. Jangan mendengarkan musik lewat earphone, headset atau device apapun ketika kita puncak, baik naik ataupun turunnya. Karena potensi kita kehilangan atau mungkin konsentrasi kita berkurang karena semakin besar. Kalau misalkan ada pendakian dari atas, kemudian ada batu yang jatuh, kita tidak bisa mendengarkan, apalagi kita tidak bisa menghindar, apalagi kita memberikan warning kepada yang di bawah. Sudah banyak contohnya, 1 atau 2 kesalahan orang yang mendaki mengancam jiwa atau keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang selanjutnya ketika kita di puncak, yang pertama adalah jangan mendekati kawah, jangan dekat-dekat dengan bibir kawah. Kawah tentu sangat berbahaya sekali. Di puncak bisa mencapai suhu 0 derajat Celcius atau mungkin lebih rendah lagi. Dan kita tidak bisa memprediksi kapan meningkatnya gunung tersebut. Kita tidak bisa memprediksi. Entah itu 1 menit sekali, 5 menit sekali, aktivitas itu akan meningkat. Bisa jadi 1 jam, 2 jam baru ada letusan besar. Kalau ada letusan besar, ada potensi batuan juga terlontar di sana. Batuan pijar tersebut bisa mencapai ratusan derajat, 200, 300 atau mungkin sampai 500 derajat. Suhu yang ekstrim ketemu dengan benda panas seperti yang panas tersebut bisa kenapa mas? Ada Ada intermezzo lagi. Oke, kita lanjut. Batuan tersebut bisa meledakan serpihan dari batu tersebut yang membunuh 2 orang pada tahun 2000-an. Mereka ilmuwan dari Jepang dan Jerman karena serpihan batu pijar mungkin segede kelereng terkena kepala dan dada, tembus belakang dan meninggal dunia. Tentunya jangan ada lagi harus demikian. Yang kedua adalah ada beberapa antena di puncak. Antena tersebut langsung terkoneksi dengan seismograf atau alat pencatat aktivitas gunung yang berada di daerah Lumajang atau di daerah Gunung Sawur. Ratusan ribu jiwa masyarakat di sekitar rumah ini bergantung pada hal tersebut dan didekati apalagi di pusat. Yang ketiga, kita di puncak itu ya batasannya jam 9 atau jam 10 karena pada jam-jam tersebut arahnya sudah mengarah ke utara. Tentunya juga membawa uap atau gas yang berasal dari kawah. Pagi jam 6 atau mungkin jam 7 mungkin arah anginnya ke arah barat seringnya atau mungkin ke arah selatan. Pada jam 9 atau jam 10 ke arah utara, jalur pendakian naik atau turun berada di daerah atau di arah sebelah utara. Ketika intensitas gas itu naik, kita masih ada di atas, menunggu teman-temannya ada di bawah, biar kita foto-foto bareng, bisa 30 menit atau 1 jam kita menghidup dengan intensitas yang tinggi. Tentu potensi kita kekurangan oksigen itu semakin besar. Sebagai contoh, pendaki yang sesak nafas, pendaki yang mual, pusing, pening, muntah, dan lain sebagainya. Kalau Anda menentukan demikian, meskipun sebelum jam 9, ya Anda bisa mengcover jalan nafas Anda dengan pakai masker, pakai kerudung, slayer, sarung atau apapun, ya dibasih dulu dengan air dan Anda harus segera turun. Untuk turunnya jangan berlari, jangan berlomba untuk sampai di bawah, baik itu batas vegetasi ataupun kali mati, karena potensi kecelakaan juga semakin besar. Anda tidak pernah bisa memprediksi di bawah pasir tersebut apakah cuma ada pasir atau kerikil yang keras, pasir yang keras atau mungkin ada batu. Ada banyak contoh pendaki yang melakukan demikian, jatuh, terpelanting, terkena batu, mulai dari cuma lecet saja, patah tulang bahkan sampai meninggal dunia. Semoga kita terhindar dari hal seperti demikian. Dan mari kita berdoa memohon keselamatan dan kesuksesan
untuk trip kita, untuk perjalanan kita, untuk liburan kita. Semoga kita diberikan kekuatan lahir dan batin. Dan mereka yang sudah meninggal, entah itu kena batu, AMS atau apapun, semoga mereka tenang di alamnya, mendapatkan tempat yang lain di sini. Berdoa, silakan. Yang terakhir itu masalah sampah, karena semua kain lutas atau apapun Anda sebut, di sana ada potensi benda atau barang yang pasti akan menimbulkan sampah, entah itu organik ataupun non-organik. Siapapun yang tidak bisa menunjukkan sampah ketika rapor turun akan menerima opsi 3 sanksi. Yang pertama adalah tidak bisa menunjukkan sampah, yang jelas tidak bisa yang tidak bisa mengambil KTP. Anda akan disuruh naik lagi pada saat itu juga, tidak peduli siang, sore, malam, tua, muda, cewek-cewek atau dalam kondisi apapun, naik lagi untuk mengambil sampah. Yang kedua adalah Anda ya silakan menyewa untuk mengambil sampah tersebut. Kalau tidak mampu naik sendiri. Anda masih tidak mampu, 1 atau 2, ya Anda ada pilihan ketiga, Anda di blacklist, tidak bisa masuk kembali ke dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau gunung-gunung yang lain yang terintegrasi dengan sistem pendakian secara online. Basicnya nih 3 tahun, 5 tahun, atau mungkin seumur hidup. Masih ngotot, ngeyel, tidak mau membawa sampah Anda turun, ya silakan. Habis ngerokok, habis makan permen, makan madu, makan coklat, ditelan sekalian bungkus plastiknya dan sampah-sampah yang lain. Karena Mahameru dan Bromo tidak pernah membutuhkan manusia, gunung-gunung lain juga tidak pernah membutuhkan pendaki, pengunjung, turis ataupun manusia. Kita semuanya yang membutuhkan hutan-hutan, gunung-gunung, sungai-sungai dan isinya. Maka dari hal tersebut, jangan tinggalkan apapun kecuali jejak, jangan ambil apapun kecuali gambar, jangan bunuh apapun kecuali aku, dan jangan bakar apapun kecuali semangat. Bumi kita yang indah ini tidak diwarisi oleh nenek moyang kita, semua ini adalah titipan dari anak cucu kita, dan cukup tinggalkan kenangan saja di gunung-gunung. Jangan pernah tinggalkan sampah, karena keduanya, sampah dan kenangan tidak mudah hancur oleh waktu. Jangan contek ya, cari contek, tidak ada secara ulang, kan buat caption. Oke. Sekali lagi, kami bukan bermaksud sok tahu atau menggurui. Kami yakin Anda semuanya sudah banyak gunung sudah ditaklukkan atau sudah didaki. Sudah banyak puncak juga yang sudah didaki ataupun sudah ditaklukkan. Kita semuanya bisa menjadi agen perubahan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, punya kapan lagi? Mari kita menjadi pendaki yang bijaksana. Tujuan utama kita adalah budak, mereka dibantu dengan sehat dan selamat. Terima kasih. Selamat mendaki gunung, pulang dengan sehat dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam selesai. Om Swastiastu.